Informasi kan ujungnya pengetahuan. Tapi kalau cerita itu bisa membangkitkan emosi. Ada cinta, orang bisa nangis dengar cerita, orang bisa nangis lihat film Korea gitu kan benar, ya. benar. Bisa seneng, bisa tegang, bisa wah, padahal kita tahu tuh film horor ini zombie ini bohongan nih. Iya, gitu kan ya. ceritanya gitu doang. Gitu doang. Nggak ada yang berubah dari film-film zombie sebelumnya. Sebelumnya nggak ada gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih dengan kostum yang sama, saudara-saudara. Riz, Ya, gimana Jas? Kembali ke Al-Quran. oh iya, pasti itu kalau itu. Nggak kembali ke masa lalu gua, mungkin masa lalu juga ya, ketika kita belajar madrasah dulu. Oh ya. Gini-gini gua madrasah, Riz. Oh ya. Jadi, ketika di madrasah itu, gua langsung ingat bahwa kita kusyuk belajar, serius belajar itu di madrasah ketika ustadz kita cerita tentang hebatnya para nabi dan rasul itu, apa mukjizat, Kisah Nabi dan Rasul. kisah nabi dan rasul. Wah, itu yang Bahkan ada komiknya kan? wah, ada komiknya. Lu bisa membelah lautan, Nabi Musa, Nabi Isa yang dibakar. Bukan Nabi deh. Ibrahim. Nabi Ibrahim yang dibakar nggak mempan, masih hidup gitu. Terus belum lagi kisah kepahlawanan seseorang yang ada di Al-Quran, kayak misalnya Zulkarnain gitu kan. Bisa begitu hebatnya bikin tembok untuk memagari Ya'juj Ma'juj itu apa? Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ya. Nah itu gitu. Itu kan gue epic, kayak langsung ini cerita-cerita kalau difilmin kayak Lord of the Ring apa, ini megah banget nih cerita-cerita tentang itu gitu. Nah yang gue pengen tahu itu ya bukan pengen tahu, itu pastilah ya, Al-Quran benar lah ya. Itu kan sejarah, Riz, menurut gue. Bener nggak sih Al-Quran tuh mencatat sejarah juga, Riz, gitu, Riz? Ya, kalau dilihat Al-Quran itu sebagian besar isinya itu kan memang cerita Nabi Adam, Iya gitu. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. 25 rasul itulah ya. Nggak semuanya. Nggak semuanya ya? Nggak semuanya. Tapi Zakaria, misalnya yang di pot Isa, yang ada Maryam. Di Al-Kahfi kan ada banyak cerita itu, cerita Ashabul Kahfi. Oh, yang pergi ke kelompok gua. pemuda yang masuk gua terus sampai 100 tahun apa berapa tahun gitu ya. Terus cerita tentang Musa dan Khidir. Nah, Musa dan Khidir itu Misteri itu kan. misteri banget itu, maksud gua. Al-Kahfi itu banyak banget itu, Riz. Iya, Ininya, Riz, apa namanya? Cerita-ceritanya gitu, cerita-ceritanya itu. Yang jelas itu kan pasti nggak mungkin tuh bohongan gitu kan. Betul. Nah, tapi apakah itu kemudian kita bisa sambungkan langsung ke sejarah? Apakah sejarahnya kayak gitu? Nah, memang kita harus lihat kenapa kisah-kisah itu ada di dalam Al-Quran. Benar. Perlu nggak kita buktiin, Riz? Nah, perlu nggak dibuktiin? Nah, menurut gue sebetulnya nggak perlu dibuktikan. Karena Al-Quran sendiri bukan buku sejarah. Oh, Bukan buku sejarah. Ada cerita-cerita itu, betul. Cerita-cerita itu benar. Ya, berarti dia sejarah dong. Tapi ini bukan buku sejarah. Ada perbedaan besar antara bukan hanya antara Quran dengan buku sejarah ya, tapi juga antara Al-Quran dengan kitab suci lain seperti Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu kisah-kisahnya agak mirip gitu kan ya, tapi lebih detail, jauh lebih detail. Iya. Ada nama-nama yang lain, ketika ngasih kisah Nabi Lut, ketika Nabi Nuh, itu jauh lebih detail. Nah, di dalam Al-Quran nggak terlalu detail. Kenapa, Riz? Karena memang Al-Quran itu menceritakan cerita-cerita itu bukan untuk ceritanya, bukan untuk kejadiannya, tapi untuk diambil hikmahnya. Oh iya kan selalu begitu ya. Iya. Untuk kepentingan yang baca. Yang baca ya. Bukan mencatat kejadiannya. Iya. Tapi untuk dipelajari sekarang.
Fal tandur nafsum ma qaddamat liqad, maka setiap jiwa itu diminta untuk melihat hari kemarin untuk bekal di masa depan. Nah, iya. Jadi intinya sebetulnya menggali hikmah. Oleh karena itu ada beberapa kisah dalam Al-Quran yang diceritakan berulang dengan angle berbeda. Apa itu? Paling banyak misalnya kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kan pergi ke Sinai bersama Gurun dengan Sinai. Gurun Oke. Sinai bersama pengikutnya itu kan ya. Iya. Setelah membelah Kan komandemen itu ya? setelah membelah lautan itu kan dia masuk ke sana gitu kan ya. Kemudian ke Sinai dan kemudian tinggal di Sinai selama beberapa tahun dan nggak ada air di Sinai itu kan. Sinai itu kalau kan gue pernah ke Sinai itu Iya, lu pernah ke sana ya? itu ya padang pasir gitu. Padang pasir. Sejauh mata memandang tuh sih. Ada beberapa gunung, tapi gunungnya bukan kayak gunung di Indonesia. Iya, karang-karang gitu, batu-batu gitu kan. batu-batu gitu. Cadas. Nah, sehingga air tuh nggak ada. Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya, kemudian ada mata air yang bisa diambil oleh 12 suku yang ada di waktu itu, 12 kelompok lah. Kisah itu ada 2 kali disebutin dalam Al-Quran. Sampai 2 kali ya? 2 kali. Dengan kata-kata yang agak berbeda, misalnya. Angle berbeda atau? Berbeda, gitu kan ya. Untuk memberikan hikmah yang berbeda. Oh, iya. Nggak hanya sekedar nyeritain mujizatnya doang gitu ya? Kisah turunnya Nabi Adam dari mana? Dari surga Dari surga. Itu juga diceritakan 2 atau 3 kali gitu kan ya. Dengan angle berbeda. Yang memakan buah. Sampai Kulit terus sampai bawah. sampai ke bumi itu. Sampai bumi. Itu ceritakan 2 kali gitu dengan redaksi yang berbeda untuk diambil hikmah yang berbeda. Karena kan memang repetisi itu kadang-kadang diperlukan ya. Iya sih, biar mengingatkan kita ya. Ada beda antara bercerita dengan berita. Kalau berita itu ngasih informasi doang. Iya. Oke, Nabi Adam turun ke sini, dia begini. Itu informasi. Kalau cerita itu bukan hanya informasi. Informasi kan ujungnya pengetahuan. Tapi kalau cerita itu bisa membangkitkan emosi. Ada cinta, orang bisa nangis dengar cerita, orang bisa nangis lihat film Korea gitu kan Benar. Bisa seneng, bisa tegang, bisa wah, padahal kita tahu tuh film horor ini zombie ini bohongan nih. Iya, gitu kan paling ceritanya gitu doang. Gitu doang. Nggak ada yang berubah dari film-film zombie sebelumnya. Nggak ada gitu kan ya. Tapi bisa bikin kita tertarik ya dengan cerita ya. Tertarik. Bukan hanya informasi, tapi juga kemudian ada tertarik, kita terlibat, kita emosi dan segala macam. Ujung-ujungnya adalah kemudian cerita itu bisa membuat kita action. Iya. Bisa akhirnya kemudian, gue ngapain nih? Gue bersedekah atau apa karena setelah dengar ini. Nah, itu akhirnya ujungnya adalah action. Action itu di dalam semua agama itu kan dibutuhkan. Orang berbuat baik. Ya. Oleh karena itu, semua kitab suci, bukan semua sih, sebagian besar kitab suci itu memuat cerita. Dalam Al-Quran dan di dalam Perjanjian Lama kan ada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Lut, ada kisah macam-macam itu. Ada kisah Nabi Musa. Nah, di Bhagavad Gita, di kitab suci orang Hindu, salah satu kitab sucinya misalnya ada kisah Mahabharata. Iya itu kisah Ramayana, itu kurang epic banget itu. Kurang apa tuh Mahabharata itu? Ya kan? Secara cerita keren banget itu emang. Itu kan gampang aja kan sebetulnya kan kalau misalnya kita mau kasih tahu sesuatu, langsung aja nasihat, langsung aja pokoknya berbuat baik. Iya, jangan berbuat selesai kan. Iya, persoalannya nyangkut atau enggak? Persoalannya nyangkut atau enggak. Nyangkut itu bisa dengan storytelling itu ya. Karena akhirnya kita melibatkan perasaan kita. Betul. Karena gue kemarin sempat baca karena muncul nama sama nggak sih Zulkarnain sama Iskandar Agung itu, Alexander the Great. Kok disama-samain gitu? Apa namanya rada mirip Zulkarnain? Alexander jauh sih sebetulnya. Iskandar. Cuman kok disama-samain apakah benar gitu? Gue akhirnya berpikir kenapa nggak ada pembuktian
tentang Zulkarnain ini pasti harusnya ada. Nah, gue sempat browsing, rupanya emang daerah tempat bukit Ya'juj Ma'juj itu diduga, ya, akhirnya diduga kan, karena memang letaknya nggak pasti ada di mana gitu letaknya. Akhirnya di ini gue terus gue baca, dahsyat banget ya ini, dan ini nyambung dengan akhir zaman nanti gitu. Ya'juj Ma'juj itu akan keluar bersama dengan Dajjal gitu kan. Ini kalau difilmin Keren banget. ini kalau Kayak film Game of Thrones. Game of Thrones itu kan gue nggak ngikutin ya, itu. ikutin ya. Itu kan ada mereka bikin dinding tinggi banget, dinding itu gede banget. Itu untuk mencegah Ya'juj Ma'jujnya itu adalah orang-orang yang tinggal di es gitu ya, tinggal di daerah dingin yang memang mereka itu brutal banget. Nah, mencegah mereka untuk masuk ke sini. Iya. Nah, mau mencegah dia melakukan kerusakan. Kerusakan. Tapi pembuktian itu juga belum tentu bisa membuat Kita puas ya. kita bermanfaat. Bermanfaat ya. Kayak misalnya gini. Ada waktu itu di Turki ditemukan kapalnya Nabi Nuh. Oh iya, gue pernah dengar tuh. Kan, Pernah dengar tuh. Oh iya, cerita Nabi Nuh juga. Iya. Itu. Ditemukan kapal Nabi Nuh. Gitu kan. Kemudian orang udah, wah ini membuktikan bahwasanya kisah ini benar gitu kan ya. Kemudian ada orang iseng. Oke, kapal Nabi Nuh yang di sana berapa? Oh, lebarnya sekian, ini sekian. Oke, cukup nggak nampung semua Makhluk hidup. makhluk hidup yang ada di bumi? Nggak cukup. Bukan berarti Mas. Bukan. Cukup nggak nampung 2 gajah, 2 jerapah, 2 aligator, 2 ini. Kalau dikumpulin cukup nggak di situ? Pasti nggak cukup. Nggak cukup. Itu butuh berapa kapalnya, panjangnya 1 kilo kali. Berapa gitu kan? 1 kilo juga nggak cukup kali itu. Cukup gitu kan. Nah, itu kan akhirnya kan kemudian ada beberapa hal yang memang di dalam Al-Quran tidak diterangkan dengan begitu detail gitu kan ya. Kayak Isra Mi'raj juga nggak detail juga Riz ya. Iya, tidak detail gitu kan ya. Pakai kendaraan burung berbentuk buruk itu ya. Nah, Isra Mi'raj itu lebih bisa dipahami, masuk akal dengan teknologi modern. Kalau kita cerita sama orang modern. Iya. Ketika zaman dulu, Zaman sekarang gitu ya. Zaman dulu Nabi itu bilang bahwasanya Nabi itu baru dari Yerusalem, ya, dari Al-Quds, kemudian pergi ke langit gitu kan ya. Itu orang-orang kafir Quraisy bilang, nggak mungkin lah, dari sini, dari Mekah ke Yerusalem aja berbulan-bulan. Lo bilang cuma beberapa jam semalam. Nggak mungkin dong, nggak masuk akal gitu kan ya. Sekarang ke bulan bisa semalam Riz. Nah, makanya sekarang itu ya mungkin dong gitu kan ya. Bisa Iya. gitu kan ya. Jadi sesuatu yang Apalagi nanti diceritakan 1000 tahun ke depan kalau masih ada di bumi ini kan. Apalagi 1000 tahun ke depan. depan. Oh, lebih mungkin lagi. Lebih mungkin lagi ya. Jadi kalau sekarang itu Ini ceritanya beyond semua ini. iya, Bion. Buruk sendiri. Buruk itu artinya apa aslinya? Darinya ada dari al-barq. Barq itu artinya adalah kilat. Oh, ini pesawat jet itu. Iya, kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya. Nah, iya. Sekarang ada itu. Jadi kalau ada buruk gambarnya kalau lo pernah lihat nggak? Iya, zaman dulu itu Zaman dulu kan bentuknya ada gambar burung itu. Itu imajinasinya orang dulu yang tahu yang tahu kendaraan tuh kuda. Oh, jadi bentuknya begitu ya. Kayak kuda dikasih sayap. Kasih sayap. Kalau Kalau zaman sekarang bentuknya udah pesawat yang Udah pesawat. wah, aerodinamik. Iya. Gitu ya. Jadi orang-orang kita memahami cerita yang ada di alam Quran ataupun yang cerita di itu dengan ini sekarang, dengan konteks sekarang. Lebih ke perjalanan spiritual jadinya kita memahaminya Riz ya. Nah, betul. Kita pun memahami kisah-kisah itu pendekatannya bukan dengan pendekatan sejarah. Bukan dengan ini bisa dibuktiin nggak gitu kan ya, bukan gitu, tapi dengan pendekatan spiritual. Begitu juga dengan misalnya tentang Lauh Mahfuz. Tahu nggak, di Lauh Mahfuz itu kan dicatat semua hal yang ada, yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Ini apa ya? Kan kita kan
apa namanya, semua amal kita kan Iya, dicatat. dicatat. Baik buruknya. Baik buruknya. Kalau seandainya kita pakai analoginya zaman dulu, perlu berapa untuk ijar karim aja perlu berapa gudang tuh. Iya. Nyatetin. Sekarang Ada server beratus-ratus giga, Iya. filenya cuman dikit, Gitu ya ya. nggak nyampe 1 kilobyte itu kalau kita TXT itu. Iya. Iya nggak sih? Malaikat pakai TXT gitu. Iya, misalnya gitu kan. Artinya masuk akal bahwa akal. server mencatat itu dari kecil per detik gitu ya, Bisa, sampai Bang. puluhan tahun bisa. akal Masuk nih. akal. Iya. Ya karena gue pecinta film-film Epic ya? epic gitu ya, karena terus gue lihat, wah ini Al-Quran luar biasa nih cerita-cerita, tapi kok nggak detail gitu. Sayang banget gitu. Kadang gue ada gitu aja, Riz. Wah Dia ini kalau ngeliat cerita-cerita di perjanjian lama jauh lebih detail. gue belum pernah tahu gue. Belum Kalau pernah tahu. lihat penciptaan aja di penciptaan bumi dan langit aja di dalam Al-Quran kan sedikit dong, cuma beberapa ayat gitu tentang kejadian. Nah kalau misalnya kita baca kejadian di perjanjian lama, itu panjang banget itu. Proses Hari penjahatan. kesekian Allah menciptakan ini, hari kesekian. Shit. Di hadis juga ada hari kesekian Allah menciptakan ini, tapi nggak sedetail yang ada di sana. Jadi, Riz, apa namanya, mungkin nggak ditulis detail tuh karena supaya kita nggak mengkultuskan gitu kayak Zulkarnain. Kalau terlalu hebat sampai detail nanti malah kita percaya Zulkarnain ketimbang nabi yang lain gitu. Iya, bisa jadi hal itu. Tapi memang kan ada beberapa hal yang memang tidak bisa. Kenapa itu juga tidak bisa diinikan sejarah? Karena ada beberapa hal yang memang nggak bisa dibuktiin dalam sejarah. Kayak misalnya Nabi Sulaiman bisa ngomong sama semut, ya kan? Iya benar. Kemudian dia dibantu sama burung yang membawa surat dia. Iya. Nah, kayak gitu-gitu itu kan nggak bisa apakah memang burung beneran atau cuma simbolik atau apa? Yang bangsa jin pada tunduk sama dia tuh Sulaiman kan? Sulaiman. Gila. Dahsyat. Nah, apakah itu kemudian membuat pengkultusan? Memang dilihat dari cara kita. Jadi kan setiap agama itu kan punya cara berbeda-beda ya. Kalau di Islam itu kan memang akhirnya kemudian berhenti pada cerita. Iya. Tidak masuk kemudian nggak dibuatin monumennya. Nah, iya. Ya kan ya? Iya. Kalau ada beberapa agama kan yang orang-orang salehnya, orang-orang yang disebutin di situ, Pasti misalnya fisiknya kayak- adalah ya. ada, kayak misalnya atau disimbolkan apalah ya. kayak misalnya itu dibuatin Ganesha, Iya, gitu kan ya. Terus kemudian Ganeshanya dihormati dengan Iya, cara dikasih sesaji dan segala macam, ada Hanuman juga dan segala macam. Kalau di Islam itu enggak ya? Enggak, sehingga memang pengkultusan itu tidak terjadi. Akhirnya mentok pada cerita aja. Dan beberapa cerita tokoh-tokohnya itu juga memiliki, walaupun nabi, itu juga memiliki beberapa keterbatasan. Musa misalnya, emosional. Oh iya, diceritakan juga ya maksudnya ya. Dia ngelempar loh itu kan. Iya, Nah, iya, iya, Kemudian Musa juga mengakui bahwasanya gue nggak fasih. Ngomong gue nggak artikulatif. Makanya kan dia bilang, tolong dong Allah, gue didampingi oleh Harun. Harun, Ya kan, yang kemudian dia akhirnya lebih, nah, detail-detail kejadian itu memang nggak ada, tapi ada detail-detail kutipan dari para, terutama doa. doa ya. Doanya Nabi Zakaria, doanya Maryam, doanya Nabi Isa. Itu diambil dari Al-Quran pasti kan? Di Quran ada. Ada ya? Di Quran itu jadi lebih mendetailkan kepada doa-doa mereka. Oh, Lebih mendetailkan kepada nasihat-nasihat mereka. Iya. Yang diperlukan sebetulnya itu Sebenarnya ya, itu. buat kelangsungan umat Ke depan. manusia ke depan ya. Oh, Gua nggak- kalau cerita sih berhenti di cerita ya. Seperti cerita. Nah, kemudian akhirnya bagaimana kita meneladani Nabi Musa? Iya. Bagaimana kita meneladani Musa dalam ketika ada kekurangan? Gini loh, dia pernah doa seperti ini. Curahan hatinya kan, doa itu kan menunjukkan curahan hati kan. Bagaimana cara kita mengatasi tekanan? Seperti bagaimana Maryam mengatasi tekanan. Gini loh, waktu itu dia berdoa. Jadi doa itu jauh lebih detail daripada kejadiannya. Iya. Kalau cerita Nabi Muhammad SAW memang Itu yang membekas di gua mah kalau cerita Nabi kesabarannya, Iya. ya nggak, orang
Tapi tetap ada storytellingnya. Iya. Lewat ditimpukit sampai berdarah, dia nggak membalas. Nah itu nggak ada di Quran. Enggak ada dua, itu di hadis ya? Itu di hadis. Di hadis. Ya pokoknya cerita itulah. Ya. Dongeng itu gitu, storytelling itu yang akhirnya membekas. Wah, lo Nabi aja sampai begitu lo sabar gitu kan. Nah kalau itu masih bisa dikaitkan dengan sejarah. Oh. Karena ada beberapa detail, ada beberapa hal yang reasonable. Kayak misalnya begini. Kemarin gue lihat ada satu buku ya menceritakan bagaimana sih Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya, itu belum pernah. Itu detail, Riz. Itu detail. Itu Jadi, belum pernah tuh. Nah itu sebenarnya banyak gitu kan ya. Tapi kemudian dia detailin mapnya gimana. Wah, Kalau kita bagus banget itu. Kalau kita kan Google Map kan ya. Google Map itu kan Dia kemana dulu, berhenti di mana, gitu-gitu. dan biasanya Google itu kan ngasih, untungnya Nabi Muhammad dulu nggak pakai Google Map. Langsung, cepet. Dia kan ngasih, Google Map itu kan ngasih jalur tercepat. Iya, makanya. Kan ya. ITE tercepat ya. Iya. Nah, ketika ditelusuri oleh para sejarawan dari hadis-hadis yang lain, oh Nabi mampir ke sini segala macam, itu jalannya tuh Agak- jadi misalnya agak Mekah, melingkar. Agak melingkar. Jadi gini. Jadi dia ke sini dulu, dia langsung ke sini. Buat tempat Nabi berlindung sebelum pergi itu adanya di sebelah sini. Jadi dia ke sini dulu. Mengasingkan diri dulu deh. Enggak. Supaya Dia sama pengikutnya kan, Riz, ya? kan orang tahu bahwasanya Nabi akan ke Madinah. Iya. Ini pasti akan lewat jalur sini nih. Oh. Tongkrongin lah jalur itu. Iya benar. Nabi kan akhirnya muter Muter. ke jalur yang lain. Jalurnya juga dia nggak ngambil jalur perdagangan. Kan biasanya kan kalau di zaman Bukan dulu jalur rame ya? bukan jalur rame. rame. Jalurnya. Nah, kayak gitu-gitu itu kalau kita ikutin memang sirah Nabawi yang detail itu akan bawa kita tentang pemahaman bagaimana sepak terjang Rasulullah pada zaman itu dengan lebih wah ini manusiawi banget nih. Oke. Sekian. Mudah-mudahan berguna ya cerita-cerita begini. Bagi gua sih berguna ya cerita-cerita bagaimana lu sejarah sama yang ada dalam Al-Quran. Oke. Semoga bermanfaat. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.